Halo teman-teman semua, apa kabar? Yang lagi menjalani puasa ibadah di bulan Ramadan. Kita udah hampir di penghujung ya, tinggal 10 harian lagi. Eh, saya pengen ngajak kita sama-sama untuk merefleksikan perjalanan kita sejauh ini. Dan karena saya ngertinya pakai NLP ya, bagaimana ya sebenarnya ya NLP bisa dipakai atau bagian mana lah dari NLP bisa dipakai buat merefleksikan perjalanan Ramadan kita. Nah, kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau kita bicara NLP, maka kita bicara prinsip dasarnya itu kan memang pragmatis ya. Jadi, maka dari itu NLP juga sering disebut sebagai pendekatan yang bersifat outcome based ya, atau outcome oriented. Maka kalau boleh di summary ya, inti dari semua NLP itu kan bicara soal perubahan. Ya, kan kita belajar NLP untuk berubah gitu kan. Dan pertanyaannya adalah berubah menjadi seperti apa. Nah, maka change model di dalam NLP itu bicaranya adalah kondisi sekarang bagaimana, kondisi yang diinginkan bagaimana. Dan supaya bisa pindah dari kondisi sekarang ke yang diinginkan, kita butuh sumber daya atau resources. Nah, dalam konteks Ramadan, maka Ramadan sebenarnya adalah sebuah resources ya, sebuah sumber daya, sebuah sarana, sebuah momentum, sebuah fasilitas yang sangat komprehensif ya. Memang ini dikenal sebagai bulan puasa, tapi sebenarnya Ramadan tidak hanya bicara soal puasa, yang memungkinkan kita untuk menjadi orang yang bisa bergerak dari kondisi sekarang ke yang diinginkan. Nah, maka sebenarnya kan yang paling inti ya sebelum masuk Ramadan itu pertanyaannya adalah saya mau menjalani Ramadan ini dalam rangka untuk menjadi lebih baik seperti apa? Kan itu dulu kan. Saya pengen latihan jadi lebih sabar di Ramadan kali ini. Saya pengen latihan lebih benar dalam beribadah, dalam sholat misalnya, dalam baca Quran misalnya. Atau saya pengen lebih dekat kepada Quran karena ini bulan diturunkannya Quran. Saya pengen bisa bercakap-cakap dengan Allah lewat Al-Quran lebih intensif, dan kebetulan momentumnya luar biasa di Ramadan ini. Saya pengen jadi orang yang lebih ikhlas, atau bahkan saya pengen jadi orang yang lebih produktif. Nah, semua keinginan itu perlu ditetapkan di awal sebenarnya. Kemudian seiring waktu dievaluasi. Apakah saya masih on right track ya? Apakah fasilitas Ramadan yang sedang saya jalani ini membantu saya bergerak ke kondisi yang diinginkan. Nah, tapi anggaplah teman-teman sudah punya ya. Jadi tahun ini targetnya pengen improve dalam hal apa? Maka pertanyaannya di 2/3 Ramadan yang sudah kita jalani masih ada 1/3 lagi. Ini gimana progresnya? Gimana perjalanannya? Yang kita tetapkan di awal itu udah lebih baik atau belum? Kalau belum, atau kalau kayaknya progresnya pelan banget, nah kita bisa perbaiki apa di penghujung terakhir? Nah itu yang namanya sensory equity ya kan, kepekaan sensori, kemudian flexibility ya, kita menggunakan keluasan kita untuk improving. Anggaplah ada orang yang pengen lebih sabar. Ya, di awal Ramadan mengatakan saya pengen jadi orang yang lebih sabar di tahun ini gitu ya. Ini ada madrasah bernama Ramadan sebagai sumber daya, saya pengen latihan. Setelah 2/3 kok kayaknya sabar saya biasa-biasa aja, sama-sama aja kayak kemarin ya. Nah, ini perlu dievaluasi ya. Nah, di mana nih problemnya? Ternyata misalnya, oh iya, ternyata puasa saya itu memang puasa yang belum melatih kesabaran karena saya masih buru-buru pengen buka gitu. Jadi puasa saya itu sebenarnya menunggu waktu buka gitu. Ya bukan puasa melatih sabar, puasa yang semata-mata dijalani menunggu waktu buka. Ya, mungkin itu ya kan. Atau selama Ramadan ini ternyata kualitas sholat saya juga cenderung masih buru-buru ya, tidak tumaknina, tidak khusyuk apalagi. Padahal sebenarnya Ramadan ini menyediakan momentum kita bisa lebih khusyuk ya. Karena godaan lebih sedikit, ya, setan dibelenggu gitu kan, distraksi kita harusnya berkurang, tapi kok masih aja nggak khusyuk ya. Saya masih jalanin sholat sebagaimana biasanya.
Mungkin ini penyebabnya. Nah, di 10 hari terakhir kita bisa coba untuk improve gitu ya. Masih ada waktu ya. Apakah saya perbaiki puasa saya? Apakah saya perbaiki sholat saya? Nah, lain lagi kalau tujuannya memang untuk perbaiki kualitas. Ini saya kemarin dengar satu ceramah yang sangat baik ya. Ceramah ini mengatakan bahwa salah satu hikmah dari Ramadan adalah kita bisa memperbaiki sholat. Karena salah satu sholat yang cukup berat bagi orang awam itu kan sholat subuh misalnya. Nah, biasanya selama ini sholat subuhnya itu ya bangun tidur langsung sholat gitu ya. Mungkin agak mepet-mepet juga. Nah, bulan Ramadan karena berpuasa, bangunnya sejak sahur, jadi sholat subuhnya lebih proper. Nggak buru-buru, dalam keadaan sadar sepenuhnya gitu ya. Dalam keadaan yang tadi lebih khusyuk. Sehingga kualitasnya terperbaiki dan otomatis akan berdampak kepada kualitas pribadinya. Gitu. Nah, ada yang mungkin yang pengen begitu, ada yang pengen saya pengen lebih dekat sama Allah lewat Quran, karena sebenarnya Quran itu adalah kalamnya Allah. Kok saya selama ini belum ngerasain sedang diceramahi, dinasihati, diberi petunjuk oleh Allah ya. Saya seolah-olah hanya membaca teks saja, tapi saya tidak terhubung sama sumber yang mewahyukan teks itu gitu. Nah, pertanyaannya setelah 2/3 gimana nih? Kok kayaknya biasa-biasa aja. Nah, coba dievaluasi. Jangan-jangan misalnya ya saya memang baca Quran, tapi baca Qurannya cepet-cepetan, pengen banyak hatam aja. Padahal di Quran itu sekaligus ada artinya. Di toko buku ada habis THR ya, ada kitab tafsir banyak, tinggal dibeli dan dibaca. Di YouTube kita bisa browsing kajian tafsir banyak. Ternyata belum saya lakukan gitu, atau belum saya renungkan kalaupun sudah dilakukan. Sehingga ya nggak kerasa tuh ya kedekatan saya dengan Allah. Lewat Quran itu belum berdampak. Nah, apapun tujuan yang teman-teman miliki, mungkin ini momentum ya, masih ada waktu untuk evaluasi. Apakah saya sudah bergerak dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan? Apakah saya sudah mengoptimalkan resources berupa momentum Ramadan yang disediakan buat saya? Apakah saya sudah cukup peka melihat pergeseran ini? Dan untuk itu kalau belum ya maka kita perlu fleksibel gitu. Nah, apakah memang ada ibadah-ibadah lain yang perlu saya coba ya, yang belum saya coba? Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi seharusnya ada sesuatu yang berbeda. Orang sering bercanda bahwa Ramadan bulan puasa nanti berat badan turun, habis lebaran naik lagi. Itu sebuah jokes ya yang menurut saya sih sebenarnya ironi ya. Karena Ramadan itu ada tiap tahun, tapi kok kenyataannya situasi sering begitu, berat badan turun, anggaplah itu karena berarti berhasil menahan nafsu ya. Pas lebaran kok naik lagi, bahkan lebih tinggi lagi, berarti kan gagal dong. Ya, berarti kan nggak terjadi pergeseran kondisi ke sekarang dingin, atau memang nggak pernah menetapkan target. Kita dikasih hidup sekian panjang, menurut saya setiap tahun disediakan Ramadan itu karena memang realistisnya ya mungkin kita nggak bisa punya target terlalu banyak untuk improving ourselves ya. Tapi kita bisa memilih 1 atau 2 hal setiap tahun untuk saya improve. Saya mau perbaiki sholat saya mau perbaiki interaksi saya dengan Quran, saya mau perbaiki kesabaran saya mau perbaiki keikhlasan saya mau perbaiki ketekunan saya mau perbaiki produktivitas saya. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin kita lebih produktif selama Ramadan. Karena ya saya pernah bahas di salah satu IG Live ya. Di luar bulan Ramadan, orang zaman sekarang itu bisa menghabiskan waktu buat urusan makan itu lama banget loh. Makannya yang utama 3 kali sehari, ngemilnya 3 kali sehari. Ngemil jam 10, ngemil jam 3, ngemil jam 8. Jadi 6 kali sehari urusan makan doang. Saya yakin dihitung-hitung di total bisa lebih dari sejam. Nah, ketika itu dikurangi, otomatis kita punya slot waktu 15 menit, 20 menit, 30 menit yang bisa dipakai buat hal lain. Kerasa nggak sih pas Ramadan ini kita jadi punya waktu buat sholat sunnah, buat baca Quran, buat sholat tarawih yang 8-20 rakaat plus witir, itu kemungkinan pasti 45 menit sampai 1 jam lebih. Plus ceramah Islamnya, kok kita jadi punya waktu ya? Ya kan?
Ya karena memang waktu itu sebenarnya tergantung pada persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan aktivitas kita. Waktunya masih gitu-gitu aja. Nah, maka tiap tahun selayaknya memang kita pasang sesuatu. Saya pengen improve. Dan tidak harus improvement yang terlalu jauh ya. Misalnya kita suka kagum ya. Saya suka kagum sama orang di zaman sekarang yang sanggup ngambil cuti, bukan lebaran cutinya. Cutinya itu dipakai di 10 hari terakhir untuk iktikaf. Jadi 10 hari terakhir full iktikaf. Karena iktikaf itu kan utamanya kan malam ya. Utamanya ibadah malam, sehingga siang itu pasti kita butuh tidur lah. Jangan, nggak mungkin kita nggak tidur sama sekali ya. Kalau kita dengar orang iktikaf 10 hari terakhir itu bukan nggak tidur sama sekali, nggak mungkin. Manusia mah pasti butuh tidur, tapi tidurnya di siang karena kita ngejar malamnya itu. Nah itu kan nggak mungkin ya kalau kita kondisi masih kerja normal begini. Maka sebagian orang, teman-teman saya ada yang cuti tuh, cutinya dihabisin justru pas iktikaf itu. Kita kagum kan sama orang begitu, tapi ya bagi sebagian orang lain mungkin itu masih terlalu advance ya. Terlalu advance gitu ya. Nah, ambil aja yang lebih sedikit. Ya kan, misalnya tambahin habis tarawih baca Quran ya. Mungkin kita nggak bisa ngelembur ibadah malam pas malam terakhir orang pada iktikaf, tapi paling nggak kita tambah zikir gitu. Itu aja kalau dijalankan secara sungguh-sungguh pasti ada bedanya gitu kan? Karena tadi ada progres dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan. Disitulah terjadi perubahan gitu ya. Nah kira-kira gitu. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.